Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini ada yang punya PT, ada yang punya CV, ada yang punya yayasan atau bahkan punya koperasi tapi belum punya NPWP-nya, guys. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung gimana caranya pembuatan NPWP nih, guys. Jadi tenang aja ya guys, hari ini Naisatex akan memberikan tutorial secara lengkap bagaimana cara pembuatan NPWP badan melalui Cortex aja secara online nih guys. Nah, kita mulai dari persyaratan awal, kemudian dari proses pengajuannya, sampai tips-tipsnya supaya pengajuan kalian berhasil nih guys. Jadi, langsung kita simak videonya sampai selesai ya guys. Nah, untuk langkah yang pertama itu adalah kalian perlu menyiapkan hal-hal yang disyaratkan nih guys. Jadi apa aja? Jadi yang pertama itu adalah akte pendirian dan perubahannya bila ada nih. Ya, yang kedua itu ada surat keputusan dari Kementerian Hukum bagi badan yang memerlukannya. Yang ketiga itu adalah NIB atau nomor induk berusaha jika memang sudah ada ya guys. Yang keempat ini yang paling penting adalah KTP dan juga NPWP dari pengurus atau penanggung jawab. Di sini tuh bisa direktur, bisa komisaris, dan juga bisa pihak lain yang berwenang. Nah, yang kelima ini adalah alamat email yang aktif dari perusahaan tersebut dan juga nomor handphone yang aktif juga ya guys. Nah, tutorialnya seperti ini. Langsung masuk ke Cortex DJP, kemudian masukkan NIK 16 digit atau NPWP, password, jangan lupa diverifikasi dan login. Nah, nanti di sini kalian pilih yang badan, karena memang buat badan guys, atau perusahaan ya. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih guys. Ini tuh banyak banget pilihannya. Tapi kalau untuk yang mau saya coba di sini adalah yang perseroan terbatas atau PT ya guys nih. Di situ tinggal dipilih guys, banyak banget pilihannya. Tinggal disesuaikan sama kebutuhan kalian. Nah, ini aku yang pilih perseroan terbatas. Nah, di sini tuh banyak banget guys. Di sini tuh ada kayak kuasa wajib pajak, detail kontak, dan lain sebagainya. Kalian harus isi semua nih. Kalau kuasa wajib pajak, ini tuh buat teman-teman yang mewakili perusahaan. Mungkin dari teman-teman karyawan atau mungkin teman-teman memang direktur dan lain sebagainya. Tinggal diisikan di sini data kalian yang memang mendaftarkan wajib pajaknya gitu. Nah, di sini harus ada NIK perwakilannya sama ada juga nama perwakilan yang mendaftarkan. Tinggal diklik lanjut aja. Nah, di sini tuh harus masukkan detail perusahaannya, guys. Dari nomor pengesahan, ada tempat pendiriannya, ada nama wajib pajak juga, tanggal pendirian, ada modal dasar, kemudian ada tanggal keputusan pengesahan, ada yang modal dia tempatkan juga. Nah, di sini jangan lupa ya guys, pokoknya diisikan semuanya secara lengkap dan secara detail, dan kalian harus memastikan bahwa yang kalian isi ini adalah sesuai dengan dokumen resminya atau biasanya sesuai dengan akta perusahaannya seperti itu. Nah, setelah itu kalian tinggal klik lanjut aja guys. Nah, setelah klik lanjut nanti ada detail kontak. Kalian tinggal isi. Pokoknya ini semua, ini tuh harus diisi ya guys. Banyak banget, kalian harus isi semuanya. Nah, kemudian detail kontak, ada nomor handphone dan alamat email di verify ya. Di sini diisi dengan akun PIC atau penanggung jawab guys. Ada tamanya atau enggak, tinggal disesuaikan sama akta. Ini ada related taxpayer. Di sini diisikan data ekonominya. Pilih KLU sesuai dengan jenisnya guys. Kemudian isikan detail alamatnya guys. Nah, di sini upload dokumen, semuanya harus diupload, jangan lupa klik centang. Nah, tapi yang paling terakhir ini adalah menunggu persetujuan. Jadi permohonan kalian guys akan diverifikasi dulu ya guys di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apabila disetujui maka NPWP kalian akan terbit loh guys. Dan bisa diakses untuk NPWP digitalnya bisa diakses melalui Cortex dan bisa diunduh di situ. Sekarang udah gampang banget guys. Jadi semuanya udah serba digital ya.
Nah, tipsnya adalah supaya pengajuan kalian berhasil tuh apa aja, guys? Jadi, tips yang paling utama nih, guys, adalah untuk semua data yang kalian isi atau kalian drop di saat pengajuan ini harus dipastikan sesuai dengan data resminya. Artinya, kalian punya akte pendirian harus disesuaikan dengan akte pendiriannya. Ya, apalagi yang paling terakhir perubahannya nih guys, ya kan jika memang ada. Kemudian harus disesuaikan untuk data pengurus juga harus disesuaikan dengan KTP dan juga NPWP pengurusnya. Jadi harus berdasarkan data resminya guys. Nah, yang kedua adalah pastikan bahwa memang badan hukum atau badan usaha kalian itu sudah aktif ya guys. Jadi sebelum melakukan pendaftaran NPWP, jadi kalian harus memastikan bahwa badan hukum kalian tuh sudah aktif. Nah, yang ketiga nih guys, untuk alamat email dan nomor handphone itu yang paling utama juga harus aktif, jangan full storage. Kalau untuk nomor handphone, saya sarankan adalah nomor handphone yang bisa buat SMS guys, atau mungkin bisa terima WhatsApp karena untuk digunakan untuk kode OTP nantinya biasanya. Nah, yang paling terakhir adalah kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut ini dan bagaimana cara solusinya supaya pengajuan kalian juga berhasil. Nah, kali ini guys, kendala apa saja yang sering kalian hadapi dan bagaimana solusinya? Kita langsung breakdown aja. Di sini tuh aku punya 8 guys, punya 8 kendala dan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah NIK pengurus itu sudah terdaftar guys. Jadi penyebabnya tuh biasanya adalah data si pengurus ini tuh sudah digunakan sebelumnya atau sudah terdaftar gitu. Jadi solusinya bagaimana guys? Solusinya ini di sini adalah kalian bisa menggunakan akun yang sudah ada atau bisa melakukan pembaharuan data atau jika memang terjadi duplikasi guys, kalian bisa langsung hubungi langsung ke kering pajaknya ya. Nah, kendala yang kedua di sini adalah OTP itu seringnya nggak masuk ke nomor handphone atau alamat email kalian, guys. Jadi, yang menjadi penyebab tuh biasanya adalah ketika kalian mengisi alamat email dan nomor handphone saat pengajuan tuh tidak benar, guys. Jadi ada kesalahan penginputan, bisa jadi. Atau bisa jadi karena memang nomor handphone kalian nggak aktif. Bisa jadi karena memang nggak ada pulsanya, guys. Atau mungkin bahkan email kalian tuh full storage dan tidak aktif, guys. Jadi solusinya adalah kalian harus memastikan ya guys bahwa alamat email dan nomor handphone yang kalian isi saat pengajuan itu harus benar. Untuk nomor handphone harus aktif dan ada pulsanya. Untuk alamat email harus aktif nggak full storage ya guys. Dan kalian juga bisa ngecek di bagian spam email kalian karena biasanya tuh kadang masuk ke bagian spam juga. Nah, kendala yang ketiga adalah biasanya tuh saat kalian mengunggah dokumen itu tuh tidak valid gitu guys. Jadi tidak bisa diunggah dokumennya. Nah, untuk penyebabnya biasanya adalah format ataupun ukuran dari file yang diunggah itu tidak sesuai guys. Jadi kalian untuk solusinya adalah pastikan bahwa dokumen yang kalian unggah itu untuk format dan ukurannya itu harus sesuai dengan ketentuan ya guys. Nah, yang keempat, itu kendalanya biasanya data perusahaan yang kalian input itu tidak sesuai dengan data resminya. Ya, jadi kendalanya tuh biasanya saat kalian penginputan, penyebabnya ya saat kalian penginputan itu tuh nggak sesuai dengan data resminya guys, nggak sesuai dengan akte pendiriannya, nggak sesuai dengan NIB-nya gitu ya. Jadi solusinya adalah kalian harus pastikan bahwa data yang kalian isi itu harus sesuai dengan data resminya ya guys, sesuai dengan akte, akte perubahan terakhir, sesuai dengan NIB, sesuai dengan apa namanya surat keputusan dari Kementerian Hukum juga gitu ya. Nah, yang kelima itu biasanya tuh alamat perusahaan itu tidak bisa divalidasi guys ya. Nah, itu tuh biasanya penyebabnya tuh karena titik koordinat tuh salah memilih guys atau jadi geografisnya tuh nggak terbaca gitu ya. Jadi solusinya adalah kalian harus bisa menggunakan titik koordinat secara manual guys supaya bisa terbaca dengan jelas gitu ya. Nah, yang selanjutnya data pengurus atau penanggung jawab tuh biasanya tuh nggak valid, nggak bisa divalidasi guys. Nah, yang menjadi penyebab itu lagi-lagi adalah kalian salah dalam penginputan atau bisa jadi tidak sesuai dengan data resmi yang ada di Dukcapil ataupun di KPP-nya guys. Jadi harus disesuaikan ya guys sama KTP-nya sama NPWP-nya juga gitu. Jadi solusinya begitu guys. Nah yang ketujuh kendalanya biasanya tuh tombol lanjut atau tombol submit dan kirim tuh nggak aktif guys.
Nah, ini yang menjadi penyebab itu adalah biasanya tidak mengisi atau ada yang terlewatkan untuk kolom-kolom yang wajib. Biasanya tuh tanda yang berbintang itu wajib ya, jadi kalian harus wajib mengisinya. Nah, untuk selanjutnya bisa jadi karena nomor handphone kalian dan alamat email kalian tuh belum divalidasi atau diverifikasi ya. Jadi harus pastikan guys, solusinya adalah pastikan bahwa kolom yang wajib ini harus diisi dan untuk nomor handphone dan alamat kalian harus sudah divalidasi atau sudah di-verify. Nah, kendala yang paling umum dan yang paling terakhir ini sering banget terjadi guys, yaitu kendalanya adalah si laman Cortex-nya ini guys, server Cortex-nya itu biasanya tuh kayak lambat gitu ataupun error gitu. Jadi yang menjadi penyebab adalah traffic penggunanya tuh sedang tinggi ataupun bisa terjadi pemeliharaan sistem gitu ya guys. Jadi solusinya adalah kalian bisa coba lagi try again in another time gitu ya. Jadi di luar jam sibuk kalian coba lagi atau kalian juga bisa gunakan browser yang lain yang sebelum yang jangan yang sama dengan sebelumnya atau bisa juga hapus caca dahulu nih guys. Nah, gitu ya guys. Jadi guys, ini tuh gampang banget buat diikuti buat teman-teman semua. Jadi kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman guys, aku senang banget karena bisa membantu teman-teman semua di sini ya. Dan semoga sangat membantu buat teman-teman yang sedang mengurus administrasi perpajakannya, khususnya di bagian pendaftaran NPWP badan. Gitu ya guys. Jadi kayaknya cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sedang menonton hari ini dan jangan lupa ya guys, jika memang kalian ngerasa bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like video ini guys, jangan lupa di subscribe juga biar kalian tuh nanti dapat update yang terbaru dan biar aku juga makin semangat untuk bikin videonya selanjutnya guys. Dan juga jangan lupa di share juga atau jangan lupa juga di klik tombol loncengnya guys. Terima kasih, see you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.